kali ini saya masih berkesempatan mendampingi kalian belajar bersama untuk pembahasan bab yang pertama, masih tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada kesempatan sebelumnya kita telah belajar bersama tentang definisi bilangan berpangkat, sehingga kita sudah bisa mengubah bentuk pangkat menjadi bentuk perkalian berulang dan mengubah bentuk perkalian berulang menjadi bentuk pangkat. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk membahas tentang operasi pada bilangan berpangkat. Pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang perkalian bilangan berpangkat. Untuk membahas perkalian pada bilangan berpangkat, maka kita harus terlebih dahulu paham tentang definisi bilangan berpangkat seperti kita pelajari pada kesempatan sebelumnya. Baik, pada bilangan berpangkat A pangkat N, kita ingat dulu, A-nya itu disebut bilangan apa dan N-nya disebut sebagai bilangan apa. Coba ingat. Ya, betul. Disebut sebagai apa? A-nya bilangan pokok atau basis. N-nya disebut sebagai bilangan pangkat atau eksponen. Pintar. Kita lanjut sekarang. Untuk apa belajar perkalian bilangan berpangkat? Kita mempelajarinya agar kita bisa menyederhanakan bentuk perkalian bilangan berpangkat menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dasarnya apa? Pada definisi bilangan berpangkat yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita ingat dulu. Misal saya punya bilangan berpangkat 7 pangkat 3. 7-nya disebut bilangan pokok. 3-nya disebut bilangan pangkat atau eksponen. Kalau saya punya 7 pangkat 4, 7-nya disebut bilangan pokok, 4-nya disebut pangkat. Kalau saya punya 5 pangkat 3, 5-nya bilangan pokok, 3-nya adalah pangkat. Dengan demikian, ada bilangan pokok, ada bilangan pangkat. Perkaliannya otomatis ada yang bilangan pokoknya sama, pangkatnya sama. Ada yang bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda. Ada yang bilangan pokoknya berbeda, bilangan pangkatnya sama. Dan ada bilangan pokok dan bilangan pangkatnya sama-sama berbeda. Apa saja yang akan kita bahas? Kita akan membahas hanya ada 3. Yang pertama, yang bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda. Yang kedua, bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama. Yang ketiga, perkalian untuk bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama dan pangkatnya pun sama. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pembahasannya pada pembahasan inti tentang operasi perkalian pada bilangan berpangkat. Di mana operasi yang pertama kita akan membahas tentang perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama dan pangkatnya berbeda. Saya jelaskan melalui contoh untuk mendapatkan sifat perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama dan pangkatnya berbeda. Misal, saya punya bilangan 7 pangkat 3 dikalikan dengan 7 pangkat 4. Berapakah hasilnya dalam bentuk yang sederhana? 7 pangkat 3, kita ingat definisi bahwa itu merupakan perkalian berulang dari 3 faktor yang berupa 7. Sehingga bisa kita tulis 7 pangkat 3 sama dengan 7 kali 7 kali 7 sebanyak 3 faktor. Dikalikan 7 pangkat 4, 7 pangkat 4 pun kita tulis sebagai bilangan perkalian berulang, yaitu perkalian berulang dari 7 sebanyak 4 faktor, yaitu 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 4 faktor. Dengan demikian, jika kita lihat, maka sekarang bentuknya sudah ada 7 faktor yang masing-masing faktornya adalah bilangan 7. Sehingga kita memperhatikannya sebagai perkalian berulang sebanyak 7 faktor, di mana faktornya berupa 7. Bisa kita tulis sebagai
7 pangkat 7. Dari mana kita mendapatkan pangkat 7? Tak lain adalah banyaknya faktor tadi. Dari mana mendapatkan banyaknya faktor 7? Yaitu 3 ditambah 4. Sehingga bisa kita tulis 7 pangkat 7 sama dengan 7 pangkat 3 ditambah 4. Maka dari itu, untuk soal yang pertama, 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 4 bisa kita tuliskan sama dengan 7 pangkat 3 ditambah 4. Dari sini kita sudah gunakan contoh yang pertama. Bagaimana kalau kita gunakan contoh yang lain? Baik, kita lanjut pada contoh yang kedua. Misal ada perkalian 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 6. 5 pangkat 2 kita tuliskan dalam bentuk perkalian berulang menjadi 5 kali 5 sebanyak 2 faktor. Dikalikan 5 pangkat 6 juga kita tuliskan dalam bentuk perkalian berulang, yaitu 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 faktor. Maka seluruhnya terdapat 8 faktor yang berupa 5. Dengan demikian, kita dapat tulis sebagai 5 pangkat 8. Dari mana pangkat 8 diperoleh? Dari banyaknya faktor, yaitu 2 ditambah 6. Sehingga bisa kita tulis sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 6. Dengan demikian, contoh kedua dapat kita tulis menjadi 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 6. Dari dua contoh ini setidaknya kita bisa mendapat kesimpulan bahwa perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama dan pangkatnya berbeda, yaitu A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Tentunya dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Baik, berikutnya untuk pembahasan perkalian bilangan berpangkat yang kedua, yaitu perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama. Sama seperti pembahasan sebelumnya yang akan kita bahas melalui contoh. Misal saya punya perkalian 7 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 3. Kedua bentuk bilangan berpangkat ini memiliki pangkat yang sama, yaitu 3. Maka bisa kita tuliskan 7 pangkat 3 sebagai 7 kali 7 kali 7 sebanyak 3 faktor. Kita kalikan dengan 5 pangkat 3 yang kita tuliskan juga dalam bentuk perkalian berulang. 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 faktor. Berdasarkan sifat perkalian, di mana perkalian memiliki sifat komutatif dan asosiatif, maka bentuk perkalian 7 kali 7 kali 7 dikalikan 5 kali 5 kali 5 bisa ditulis dalam bentuk 7 kali 5 dikalikan 7 kali 5 dikalikan 7 kali 5, yaitu perkalian berulang sebanyak 3 faktor yang masing-masing faktornya berupa 7 kali 5. Dengan demikian, bentuk perkalian berulang dengan sebanyak 3 faktor berarti adalah perpangkatan 3. 7 kali 5 kali 7 kali 5 kali 7 kali 5 sama dengan 7 kali 5 pangkat 3. Dari contoh ini berarti kita bisa peroleh 7 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 sama dengan 7 kali 5 pangkat 3. Jangan lupa 7 kali 5-nya kita kasih tanda kurung. 3-nya ditulis sebagai pangkat di belakang tanda kurung yang terakhir. Oke, selanjutnya contoh yang kedua.
Saya punya bilangan 7 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 4. Maka 7 pangkat 4 kita tuliskan dengan perkalian berulang menjadi 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 4 faktor. Dikalikan 3 pangkat 4 juga kita tuliskan sebagai bentuk perkalian berulang. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor. Dengan sifat yang sama dengan contoh yang pertama tadi, maka bisa ditulis sebagai 7 kali 3 dikalikan 7 kali 3 dikalikan 7 kali 3 dikalikan 7 kali 3 menjadi perkalian berulang sebanyak 4 faktor yang masing-masing faktornya adalah 7 kali 3. Sehingga bisa kita tuliskan sebagai perpangkatan yaitu 7 kali 3 pangkat 4. Dari contoh kedua ini bisa kita tuliskan 7 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 4 sama dengan 7 kali 3 pangkat 4. Jangan lupa 7 kali 3-nya juga menggunakan tanda kurung. Dari dua contoh ini, setidaknya kita sudah dapat menyimpulkan bahwa perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya berbeda dan pangkatnya sama yaitu A pangkat N kali B pangkat N sama dengan A kali B pangkat N. Berikutnya, untuk perkalian bilangan berpangkat yang ketiga, yaitu perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama dan pangkatnya juga sama. Namun, dalam hal ini yang saya maksud adalah nanti pembahasannya tentang perpangkatan bilangan berpangkat, yaitu ada bilangan berpangkat dipangkatkan. Seperti apa penjelasannya? Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Juga melalui contoh. Misal, saya punya bilangan 7 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 3. Jadi, ada 7 pangkat 3 dikalikan dengan 7 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama-sama 7, pangkatnya sama-sama 3. Otomatis, kalau kita kalikan mengikuti sifat yang pertama yaitu tentang perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama dan pangkatnya berbeda menjadi 7 kali 7 kali 7 sebanyak 3 faktor dikalikan 7 kali 7 kali 7 juga sebanyak 3 faktor. Sehingga seluruhnya ada 6 faktor yang diperoleh dari 3 ditambah 3. Dengan demikian bisa ditulis sama dengan 7 pangkat 6. Dari mana dapatnya 6? Dari banyaknya faktor masing-masing, yaitu 3 ditambah 3. Sehingga bisa ditulis sama dengan 7 pangkat 3 ditambah 3. Untuk contoh yang pertama, sehingga bisa kita tulis 7 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 3 ditambah 3. Selanjutnya, contoh yang kedua menggunakan sifat yang kedua. 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3 bisa kita tulis sebagai 7 kali 7 kali 7 sebanyak 3 faktor dikalikan dengan 7 kali 7 kali 7 juga sebanyak 3 faktor. Berdasarkan sifat komutatif dan asosiatif, jadi bisa ditulis 7 kali 7 dikalikan 7 kali 7 dikalikan 7 kali 7. Sehingga masing-masing 7 kali 7 ada 3 faktor. Sehingga diperoleh perkalian berulang sebanyak 3 faktor yang faktor-faktornya masing-masing adalah 7 kali 7. Dengan demikian bisa ditulis sama dengan 7 kali 7 dipangkatkan 3. Sehingga dari contoh yang kedua kita peroleh 7 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 3 sama dengan 7 kali 7 dipangkatkan 3. Itu jika kita mengikuti sifat yang pertama dan kedua.
Perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama untuk contoh yang pertama, bilangan berpangkat yang pangkatnya sama untuk contoh yang kedua. Tapi seperti saya jelaskan tadi, yang akan kita bahas adalah tentang perpangkatan bilangan berpangkat. Kenapa demikian? Karena 7 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 3 itu berarti perkalian berulang, yang faktornya sama-sama 7 pangkat 3. Seperti apa jelasnya? Baik, kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Contoh berikutnya, saya punya 7 pangkat 2 dikalikan 7 pangkat 2 dikalikan 7 pangkat 2. Perkalian berulang dari 7 pangkat 2 sebanyak 3 faktor. Jika kita mengikuti sifat asalnya dari definisi, 7 pangkat 2 bisa dituliskan 7 kali 7 sebanyak 2 faktor dikalikan 7 kali 7 sebanyak 2 faktor dikalikan 7 kali 7 sebanyak 2 faktor. Sehingga banyak faktornya yang berupa 7 sekarang menjadi 6 faktor. Dari mana diperoleh 6 faktor? Yaitu 3 kali 2 faktor. Karena dikalikan secara berulang sebanyak 3 faktor. Yang masing-masing isinya ada 2 faktor. Sehingga diperoleh 3 kali 2 faktor. 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 2 itu perkalian berulang sebanyak 3 faktor, yang faktor-faktornya adalah 7 pangkat 2, bisa kita tulis sama dengan 7 pangkat 2 dipangkatkan 3. Betul sekali. Sama dengan 7 pangkat 6 dari perkalian berulang sebanyak 6 faktor yang masing-masing faktornya adalah 7. Dari mana 7 pangkat 6 diperoleh? Yaitu dari 7 pangkat 3 kali 2. Sehingga dari contoh ini kita peroleh bahwa 7 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 7 pangkat 3 kali 2. Oke, kita teruskan kembali. Untuk contoh yang berikutnya, misal saya punya bilangan 7 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 3. Diperoleh 7 kali 7 kali 7 sebanyak 3 faktor dikalikan 7 kali 7 kali 7 juga sebanyak 3 faktor. Sehingga sekarang ada 2 kelompok faktor, yaitu masing-masing 3 faktor. Sehingga diperoleh sebanyak 6 faktor dari 7. Dari mana 6 faktornya diperoleh? Dari 2 kali 3. 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3 berdasarkan definisi bisa ditulis sebagai 7 pangkat 3 pangkat 2. Sama dengan 7 pangkat 6. Dari mana 7 pangkat 6? Yaitu perkalian berulang dari 7 sebanyak 6 faktor. 6 faktornya diperoleh dari 2 kali 3, sehingga bisa ditulis sama dengan 7 pangkat 2 kali 3. Dari contoh ini diperoleh bahwa 7 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 7 pangkat 2 kali 3. Dari dua contoh ini, maka kita bisa tarik kesimpulan, yaitu A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat N kali M, atau bisa ditulis juga sama dengan A pangkat M kali N. Baru saja telah kita bahas tentang perkalian bilangan berpangkat, di mana kita sudah membahas dengan contoh dan kita sudah memperoleh sifat-sifatnya. Sekarang kita mulai untuk latihannya menggunakan sifat-sifat yang sudah kita peroleh dari pembahasan contoh-contoh yang sudah kita pelajari bersama. Untuk mengerjakan latihan ini, kalian bisa pause dulu videonya, terus kalian kerjakan
Setelah kalian selesai mengerjakan, silahkan play lagi videonya untuk membandingkan hasil pekerjaan kalian dengan pembahasan yang akan kita bahas bersama-sama. Baik, untuk latihan soalnya, sederhanakan operasi bilangan berpangkat berikut. A. 11 pangkat 5 kali 11 pangkat 3. B. 7 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. C. 7 pangkat 5 dipangkatkan 4. Bagaimana penyelesaiannya? Silakan kalian pause dulu videonya dan saya ucapkan selamat berlatih. Baiklah, sekarang waktunya kita membahas latihan soalnya. Untuk soal yang pertama, A. 11 pangkat 5 kali 11 pangkat 3. Kita gunakan sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi. Kita lihat bilangan berpangkatnya. Bilangan pokoknya 11. Pangkatnya ada yang 5, ada yang 3. Berarti kita gunakan operasi perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama dan pangkatnya berbeda. Sehingga kita peroleh 11 pangkat 5 dikalikan 11 pangkat 3 sama dengan 11 pangkat 5 ditambah 3. Apakah cukup sampai di sini? Tentunya harus kita lanjutkan. Kenapa? Karena 5 ditambah 3 pada pangkat bisa kita sederhanakan menjadi 8. Pinter sekali. Sehingga hasilnya sama dengan 11 pangkat 8. Pak, apakah harus kita hitung 11 pangkat 8 hasilnya berapa? Kita tidak perlu menghitungnya karena pembahasannya hanya sampai pada menyederhanakan operasi bilangan berpangkat. Sekarang coba kita bandingkan contoh soal B. 7 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 4. Wah, ada yang langsung jawab itu. Pangkatnya sama Pak, sama-sama 4. Berarti kita gunakan sifat perkalian bilangan berpangkat yang pangkatnya sama. Sehingga diperoleh 7 kali 3 dipangkatkan 4. Tentunya 7 kali 3 kita kasih tanda kurung. 7 kali 3 bisa kita hitung sama dengan 21. Sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 21 pangkat 4. Pintar sekali. Contoh yang ketiga, contoh C. 7 pangkat 5 dipangkatkan 4. Berarti ini adalah bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Sehingga kita gunakan sifat yang ketiga, yaitu dengan mengalihkan pangkat-pangkatnya. Sehingga diperoleh sama dengan 7 pangkat 4 dikalikan 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Sehingga hasilnya sama dengan 7 pangkat 20. Oke. Latihannya sudah kita bahas bersama. Hasilnya bagaimana? Ada yang betul semua? Kalau ada yang masih sedikit-sedikit keliru, silakan pelajari secara berulang video ini mulai dari awal sampai latihannya lagi. Terus demikian sampai akhirnya kita bisa menyederhanakan operasi perkalian pada bilangan berpangkat, juga perpangkatan pada bilangan berpangkat. Dari pembahasan awal sampai akhir barusan itu, sampai selesai kita membahas tentang latihan soal, maka saatnya sekarang kita menyimpulkan tentang sifat-sifat perkalian bilangan berpangkat. Seperti apa sifat-sifatnya? Dari contoh-contoh dan juga dari latihan yang sudah kita lakukan, kita peroleh sifat-sifat operasi perkalian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Itu untuk bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama. Yang kedua, kita peroleh A pangkat N kali B pangkat N sama dengan A kali B
pangkat N. Itu untuk perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pangkatnya sama. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat N kali M sama dengan A pangkat M kali N. Itu untuk perpangkatan bilangan berpangkat. Baiklah semuanya, kali ini saya rasa cukup untuk saya menemani kalian belajar bersama. Jika masih ada kendala, kalian bisa pelajari terus berulang video ini atau boleh cari video-video yang berkaitan di channel-channel YouTube yang lain atau menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang mendukung tentang pembelajaran untuk perkalian bilangan berpangkat. Akhirnya, saya ucapkan selamat belajar, giat terus, madrasah hebat, madrasah bermartabat. Sebelum saya akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberi kesempatan tetap terus bisa belajar meskipun dalam suasana pandemi Covid-19. Jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker, gunakan hand sanitizer, jaga selalu kebersihan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dari awal sampai akhir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.